Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fala ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat taufik, hidayah, dan inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga amaliyah ibadah kita yang kita lakukan selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tergolong sebagai ibadah makbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib melanjutkan khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan pada umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dalam arti imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala yang telah Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam setiap khutbah Jumat kita sering mendengarkan pada muqaddimah khutbah Jumat yang disampaikan oleh para khatib. Kita sebagai umat muslim dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tak kala kita melakukan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hari-harinya makin baik, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang hari-harinya sama saja tidak memberikan manfaat baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang maghbun, orang-orang yang merugi. Namun lebih buruk daripada itu semua, jika hari berganti hari dia menjadi pribadi yang lebih buruk, maka dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang mal'un, orang-orang yang dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin kita di hari-hari kemarin, di waktu-waktu yang telah berlalu, mungkin kurang kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah, kurang kita berinfak, kurang kita bertadarus Quran, sholat malam, sholat sunnah lainnya, bermuamalah kita kurang baik kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Namun pada saat ini kita melakukan peningkatan, kita kuatkan hubungan kita kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala kita berusaha melakukan peningkatan tersebut, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang rabih atau orang-orang yang beruntung. Namun jika hari-hari kita biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, bahkan tidak memberikan manfaat sedikit pun, maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang maghbun, orang-orang yang merugi. Bahkan lebih buruk daripada itu semua, jika dulu kita rajin beribadah, kita gemar berinfak, bersedekah, kita gemar melakukan peningkatan kualitas ilmu kita, hadir di majelis-majelis taklim, muamalah kita baik kepada sesama tetangga, keluarga kita. Namun di hari ini, di waktu-waktu ini, kita malah lebih buruk, kita malah jauh kepada Allah, kita malah memperturuti hawa nafsu kita, kita malah menzalimi tetangga kita. Maka tak kala kita mengalami penurunan seperti itu, itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang mal'un, orang-orang yang dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan jika seorang itu tidak ada perubahan atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, maka tiada yang pantas ia dapatkan melainkan kebinasaan ataupun kematian. Syekh Abdurrahman As-Sakhawi dalam kitabnya Maqasidul Hasanah, beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yawmahu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana akhir yawmihi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakun fi ziyadah fahuwa fi nuqsan, wa man kana fi nuqsan fal mautu khairun lahu, wa man ishtaqa ila al jannah fasara'a bil khairat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedua harinya, kemarin dan hari ini sama saja,
tidak ada perubahan, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang maghbun, orang-orang yang merugi. Jika dua harinya, kemarin dan hari ini, lebih buruk, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang dibenci, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yakun fi ziyadah, dan siapa mereka yang tidak melakukan penambahan, peningkatan, fahuwa fin nuqsan, maka dia tergolong pada orang-orang yang dalam penurunan. Wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu, dan siapa yang mengalami penurunan, maka tiada yang pantas yang ia dapatkan hanyalah kebinasaan ataupun kematian. Faman ishtaqa ilal khair, faman ishtaqa ilal jannah, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan, kenikmatan, bahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, fasara'a bil khairat, maka bersegeralah dia untuk melakukan amal saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Nuruddin dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat az-ziyadah, yakni ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, ziyadatul ilmi, ziyadatul ibadah. Yang dimaksud dengan ziyadah di sini, penambahan di sini, meningkat di sini, yaitu meningkat ketaatannya, meningkat kebaikannya, meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala ia melakukan peningkatan tersebut, dia akan tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika yang meningkat itu adalah keburukannya, meningkat itu adalah kemaksiatannya, meningkat adalah kezalimannya, maka sebagaimana yang dikutip pada hadis tersebut, tiada yang pantas yang ia dapatkan melainkan kebinasaan ataupun kematian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau melihat apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Asy-Syaikh Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataiful Isyarah, atau yang sering kita dengar At-Tafsir Al-Qushairi, beliau menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melalui dua cara. Yang pertama, dengan cara melihat ganjaran apa yang akan kita dapat tak kala kita melakukan suatu amal. Maka tak kala kita melakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu yang akan kita dapat. Namun sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu yang akan kita dapat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, maka kebaikan itu akan dia dapat di akhirat kelak. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kesalahan yang ia lakukan, keburukan yang ia lakukan, maka
ia akan mendapatkan keburukan yang telah ia lakukan pada saat itu. Oleh karenanya, dengan melihat apa yang akan kita dapat nanti, insya Allah ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara introspeksi diri, mawas diri. Dengan cara introspeksi diri, mawas diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apakah kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita mungkin biasa-biasa saja. Maka dengan cara introspeksi diri, menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang unggul sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita berusaha menjadi pribadi yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang rabih, orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya ilal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu 'amma naha wa'lamu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.